Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adnan Izal Soleh dari kelas C Teknik Informatika. Kali ini saya akan menjelaskan tentang cara membuat perpustakaan melalui Laravel versi 7. Sebelumnya NIM saya adalah 1855-2012-07, semester 5. Ini ada UAS web lanjutan. Ya, langkah pertama yang harus kita install itu, kita cek dulu komposernya. Yang pertama kita install adalah komposer. Nah, setelah kita cek komposer, kalau sudah terinstall, ini sudah bacanya komposer, ini artinya sudah terinstall. Yang kedua kita install Laravel-nya. Nah, kebetulan saya udah install Laravel-nya versi 7. Nah, selanjutnya kita masuk ke folder kita, yaitu saya udah buat ini perpustakaan 2. Saya sudah buat. Kita ke CD perpustakaan 2. Nah, setelah itu kita kalau sudah menginstal Laravel-nya, itu kita install itu pindah ke teks datanya. Kalau saya lagi menggunakan Visual Code. Pertama kita nih database-nya kan perpustakaan 2. Itu kita migration ya. Migration nih. So, ini adalah user, ada password, open ya. Nah, di sini ada ID, name-nya string, namanya string, terus teksnya. Nah, di sini ini tuh kita migration. Nah, kalau migration itu kan kita membuat tabelnya dengan otomatis dari Laravel tersebut melalui terminal kita pakai database, kita klik. Kalau kita klik ini, cara mengaktifkan buat nyambung ke database kita, PHP MyAdmin, PHP Artisan, Make, DB, Make, kan gitu kan? Ya, migration, Make, gitu. Migration, bentar. Saya lupa deh. Di sini ada perintahnya. Migration di sini itu mana ya migration? Mana migration di database? Nah ini di migration. Nah itu perintahnya. Nah ini perintahnya create. Nah kan ini membuat create kan? Make migration creatable. Nah user. Nah kita copy aja, tinggal copy aja kita ke sini. Nah kalau sudah di copy, sudah dibuat, tinggal di enter. Otomatis datanya ada yang di sini itu ada database. Nih ada database. Ini yang sudah di migration. Nah di sini ada level, file, migration, password reset. Di sini. Nah kita buka di table kan ini namanya ini namanya EduLevels kan. Kita buka di EduLevels. Tabelnya di struktur. Nah, strukturnya kan ID, nama, varchar, 100. Nah, sesuai kan.
Nah, habis sesuai, sudah selesai sesuai, kita lihat codingannya ya. Selanjutnya kita ke web.php. Nah, kita download web.php dari source. Bukan. Di root. Nah, ini di web.php. Nah, ini cara-cara buat menjalankannya. Kebetulan saya sudah buat. Jadi itu saya mau videoin, jadi saya salah-salahan mulu waktu itu saya videoin, daripada waktunya lama. Mending saya pas di sini sih. Di sini, jadi mohon maaf apabila saya telat videoinnya. Nah, yang utama ini. Nah, yang kedua kita di main PHP. Nah, di sini ada pustaka Adnan aja. Nah, di sini buat kalau gitu, gini deh, kita jalankan dulu. Kalau mau jalankan untuk buat kita ngelihat web yang kita buat di Laravel. Nah, aktifnya PHP Artisan Serve. Nah, kita enter. Kita tunggu. Enter belum ya? Nah, ini baru udah. Belum di enter tadi. Nah, ini yang akan ini adalah URL-nya. Tinggal kita ketik aja di sini. 127.0.0.1 portnya 8000, atau mau localhost port 8000 bisa. Nah, jadi ini perpustakaan 2 ini yang saya buat. Nah, di sini ada welcome EduLevel program home. Nah, di sini codingannya nih. Ada welcome EduLevel home. Nah, ini di welcome. Nah, sini. Kita cari dulu codingannya. Codingannya di mana ya? Nah, nih. Ada welcome. Duh. Kok begini? Panjangan nih kayaknya. Nah, ada welcome. Ada welcome. Ada welcome. Ada level. Ada level. Ada level ini kalau kita ganti nggak apa-apa. Taruh buku. Ctrl S. Nah, kita refresh. Nah, jadi daftar buku. Setelah itu program. Ada home. Nah, di masing-masing itu ada URL-nya. Kayak home ini kan ada URL-nya tuh. URL home. Ini tuh udah terhubung. Jadi kalau kita klik URL home itu, otomatis akan ke home. Kayak gini. Nah, tuh. Ada perpustakaan Adnan aja. Asik. Ada jenis buku. Isi. Nah, di sini udah ada jenis buku. Nah, codingan jenis bukunya itu ada blade, nih ada kayak nama keterangannya, ada nama, ada data blade .php. Di sini ada item, nama, deskripsi, EduLevel, background. Kita cari di sini. Nah, kontrol ini EduLevel ini ada di sini. Di HTTP, EduLevel controller. Nah, ini yang mengontrol. Ini ada valid data,
ada edit data, ada add, ada delete. Dari sini hasil migration-nya, katanya ini buku-buku mentari ini langsung terhubung dengan localhost php-admin. Jadi asal kita tambahkan buku di sini, otomatis menambah tabel di sini karena kita sudah menggabungkan atau migration di tabel sebelumnya yang dikerjakan. Lalu kita di web.php-nya, .php ini ada route-nya, ada yang pakai get, ada yang pakai post, ada yang pakai patch, ada yang pakai delete. Nah, ini ada home, ada main, ada welcome. Nah, kita lihat codingan di welcome dulu. Ini codingannya. Ini nah, yang tadi kita welcome. Stakan 2. Oke, ada main blade. Kita lihat dari sini. Kalau ini pun mau diubah, nggak masalah. Jadi kita ubah. Ya. Purpose stakan 2. Kita Ctrl S, save, Ctrl save. Nah, sudah. Caranya kita lihat di Limbah. Ya. Tadi, nah, selanjutnya kita, nah ini ada perpustakaan admin aja. Ini kita ubah di sini. Kita mengubah di main.blade.php. Ada home jenis buku program. Ada home jenis buku program. Nah ini juga sama. Ada. Sudah terhubung URL-nya. Tinggal ada server overload, ada setting, ada logout. Oke. Ada home.blade.php. Kita lihat dulu dari atas nih. Dashboard. Si home.blade.php ini yang di sini ya. Ini kalau kita klik home, ada dashboard. Nah, dashboard ini kalau misal kita ubah pun misalnya yang ngaruh kemana-mana. Baru apa jadi ya rumah admin. Mantap. Di sini ada edit.php. Edit.php. Edit tunjang. Ini buat pengeditan data. Jadi kalau misalkan kita mau ngedit di jenis buku, misalkan ada kesalahan di buku mentari siang hari, seharusnya mentari siang hari banget, ada bangetnya. Nah, kita mau ganti banget bisa. Nanti ya akan ada, nanti saya contohkan. Ini lihat codingannya dulu. Jadi mohon maaf banget saat saya bikin codingan ini, saya nggak bisa videoinnya karena banyak banget kesalahannya. Jadi takut panjang banget videonya.
Jadi saya pas sudah selesai baru saya videoin. Ini mohon maaf dengan khusus Pak Sepri, saya mohon maaf banget. Ini di jenjang, sini ada datanya, data-data kayak data jenjang nih, name, nomor name, deskripsi ini, yang di sini nih. Ini adalah nih yang di sini. Ini dia. Name, description, level, edit. Ada add.php. Dan save sukses. Buat add-nya ya, ini buat add menambahkan. Ada di sini ada ini migration-nya yang kita buat yang otomatis dari Laravel sudah tersedia. Jadi kita tidak manual. Sudah ada dari Laravel, kita pakai migration. Ada level controller. Level controller. Ada data seeder. Level seeder. Tapi saya tunjukkan level seeder. Jadi level seeder itu untuk ini untuk memindahkannya. Ini jadi kita bikin tabelnya kan di migration ini kan kita masih strukturnya struktur ini di sini immigration-nya ini tuh kita masih struktur ini, nama, ID, nama, deskripsi. Nah ini, nah kita cara buat ini tuh di sini tuh di sini tuh pakai level seeder. Nah, ininya nih ID, nama, sama deskripsinya ini pakai seeder. Nah, di Laravel ini ada seeder. Ini seeding. Nah, kita pakai perintahnya itu nih. Kita pakai yang ini. Sebelumnya itu saya sempat salah mengerjakan seeder ini karena pas saya jalankan di sini, pas saya ini kan masih aktif. Kita buka lagi ide CD perpustakaan 2. Nah, pas saya buat log, jadi saya pas mengerjakan PHP Artisan DB sheet ini langsung bisa ke DB sheet. Kita pakai DB sheet. Ini jalan-jalankan, saya cari dulu. Nah, ini kalau kita sudah membuat ini, kita pindahkan ke sini. Nah, kita jalankannya agar terhubung dengan MyAdmin database kita. Untuk ada ID, nama, deskripsinya harus menggunakan ini PHP Artisan DB sheet. Atau menggunakan ini pun sama, bisa. Nah, kalau menggunakan ini pun bisa banget. Jadi kalau menggunakan ini tanpa ngoding, tanpa ngasih deskripsi di sini, kayak gini, nggak usah. Jadi kalau kita pakai ini nggak usah di sini, langsung saja di command prompt-nya. Nah, kalau kita pakai ini, otomatis kita ke database seeder dulu, pakai ini baru kita jalankan database seeder. Nah, pas saya menjalankan database sheet ini
waktu itu saya ada kesalahan, yaitu pada saat data DB saya, kelas DB saya, database saya itu nggak ada, belum ada di sini. Ini waktu itu saya nggak buat, makanya salah. Pas saya jalanin, pas saya cari tahu, ternyata kelas DB ini tidak ada. Jadi harus dibuat di sini. Nah, lalu dijalankan pakai PHP Artisan DB -2 sheet. Nah, langsung terhubung. Lalu ya, bentar. Langsung terhubung ke sini. Nah, ID, name, deskripsi. Jadi kita langsung dapat ID, name, deskripsi. Jadi kita langsung bisa tambahkan di sini. Bisa jadi buku, ada buku mentari siang hari, deskripsinya ada 4 tersedia. Nah, itu adalah seeder untuk yang saya bilang tadi, dan name ada deskripsi, LSD derajat, LSDMI itu tadi yang saya buat, sudah saya ubah sekarang. Nah, habis itu kita ke eduleh lagi, controller. Nah, di sini banyak perintah-perintahnya, ada public function, delete, DB. Nah, sama, jangan sampai lupa ini kelasnya harus ada DB. Lalu kita jalankan. Saya pas menambahkan ini CRUD kan, CRUD CRUD, kita CRUD. Oke. Tadi waktu itu saya masih inian saya ya. Kita nama jenjang pun masih bisa diubah. Tadi dilewati di jenjang. Nah, nih nama jenjang bisa ubah. Kita buku. Ini saya ngambil referensi ya. Nah, udah berubah nama buku. Ya, jadi kita mau menambahkan nama buku apa? Nah, misalnya kita tambahkan buku bisnis. Kita tambahkan buku bisnis. Keterangannya ada berapa? Ada stok tersedia 7 buku. Buku bisnis kita keterangan 7. Nah, di sini tersedia ada buku bisnis. Ada buku bisnis. Nah, kita mau nambahkan lagi. Ditanya. Buku cinta. Ini paling laku nih biasanya. Karena takutnya ada yang jomblo ingin resep cinta. Ya, ini ada buku cinta. 25 stok banyak. Nah, kita mau ubah ini, misalnya kan tweet update nih. Kita mau ubah buku cinta ini, bukan, buku bisnis ini. Kita mau ubah buku bisnis jadi buku apa ya? Buku bisnis sama ya. Buku bisnis tapi ada halalnya. Jadi kita ubah. Keterangan masih ada 7. Atau kita ubah jadi 10. Oke. Kita lihat di sini ada hukum bisnis halal 10 sudah berubah. Yaitu kita sini ya berubah. Itu ada add. Nah, add ini untuk menambahkan kan yang tadi ini menambahkan. Nah, ada edit.
Nah, di edit ini juga sama, diubah aja jadi buku. Jadi buku. Ini buku ya. Ini buku. Ctrl S, selesai. Nah, ini di edit ini. Nah, ini di sini. Codingannya ada di sini. Edit.bat.php. Di codingannya ada di sini. Saya edit jenjang, message. Ini ada edit. Edit. Nah, kalau add ini tadi kita add ini. Nah, ini codingannya. Ini codingan add. Nah, ini codingan add. Nah, jadi kita sudah create sudah, update sudah. Nah, kita tinggal delete nih. Tinggal kita update. Ternyata nih stok ini salah. Mentari siang hari kita delete, sudah habis. Nah, kita delete nih. Ada bacaannya kan? Yakin nggak nih mau dihapus? Kalau kita batal, nggak terjadi apa-apa. Jadi kalau kita oke, nah hapus. Kalau mau kita tambahkan lagi bisa. Buku mentari siang. Stoknya nambah lagi ada 6. Ada misalnya restock lagi, nambah lagi. Buku mentari siang namanya. Nah itu dia ada CRUD, sudah CRUD. Nah selanjutnya kita iya. Di sini pun sama. Di sini ada keterangan di app ini. Misalkan kita salah, misalkan kita naruh cuma di nama buku itu cuma satu, keterangan satu. Nah, passwordnya nih, keterangannya nih udah benar nih. Di sini misalkan nih, keterangannya udah benar, namanya, nama bukunya. Nah, the name must be 2 karakter, minimal 2 karakter. Ya. Nah, ini codingannya ada di add.bat. Codingannya ada di sini. Nah, ini. Nah, ini codingannya. Bentar, saya geser dulu. Nah, ini. Sampai sini codingannya. Ini di nama buku. Di form control deskripsi juga sama. Ada. Ini udah codingannya. Yang ini. Yang ini. Misalkan kalau kita 2. Biasa. Nah, baru tercipta. Lalu menambahkan. Kita hapus lagi. Dan asal kita menambahkan itu ada bacanya jenjang berhasil ditambah. Mantap, bro. Kalau kita refresh hilang dia. Nah, hilang. Kalau kita hapus itu, nah di sini jenjang berhasil dihapus, ada bacanya. Kalau kita refresh pun sama hilang. Nah, kita refresh hilang. Keterangannya pun sama, ada di sini. Nah, kita cari. Control info. Nah ini, ini data jenjang.
Itu dia. Selanjutnya sudah ya, sudah semua. Nah, itu dia dari saya. Saya pertama, oh ya, saya mau nambahin dulu. Mau menambahkan dulu. Bentar, tunggu. Nanti kita buat tambah datanya. Selesai. Nah, itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya undur diri, pamit. Saya dan Izul Haq Soleh dari kelas C Teknik Informatika semester 5. UAS Java lanjutan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.